Sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI oleh Komarudin Rahmat tanggal 5 Februari 1947 adalah tanggal berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang didirikan di Yogyakarta oleh mahasiswa-mahasiswa Sekolah Tinggi Islam atau STI Yogyakarta. STI itu sendiri kemudian berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII pada tanggal 20 Mei 1948. Perlu diketahui, Universitas Gadjah Mada sendiri pada waktu itu masih berstatus swasta dan baru dinegerikan pada tanggal 19 Desember 1949. Dan bandingkan pula dengan Universitas Padjadjaran Bandung yang baru berdiri 11 September tahun 1957 dan ITB pada 2 Maret 1959. Situasi Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya ketika itu janganlah digambarkan seperti sekarang ini. Jumlah mahasiswa di Jogja ketika itu masih sangat sedikit dan masih merupakan barang langka. Sementara kehidupan mahasiswanya ketika itu sangat sekuler dan jauh dari nilai-nilai agama. Belum lagi ditambah oleh orang atau kelompok yang membenci Islam. Perguruan-perguruan tinggi yang ada ketika itu di Jogja selain STI dan UGM adalah antara lain Akademi Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Teknik, dan di luar Yogyakarta yaitu di Solo dan Klaten ada Fakultas Pertanian yang kemudian pada tahun 1948 dipindahkan ke Yogyakarta bergabung dengan Universitas Gadjah Mada. Adalah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta tingkat pertama atau tingkat persiapan bernama Lapran Pane yang ketika itu sangat gelisah melihat kondisi kemahasiswaan yang menurut pandangannya jauh dari nilai-nilai keislaman. Padahal saat itu di Yogyakarta telah eksis berdiri Organisasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta atau PMY yang sangat berpengaruh dan provokatif menyatakan dirinya sebagai organisasi non-agama. Kegelisahan Lapran Pane adalah kegelisahan sendirian dan karenanya kemudian ia mulai menebarkan kegelisahannya itu kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Islam yang lainnya. Tapi kenyataan yang dihadapinya kemudian ada yang tidak suka ketika Lapran Pane mulai menyampaikan gagasan atas keinginannya untuk mendirikan organisasi mahasiswa Islam. Bahkan banyak yang menentangnya. Situasi bertambah rumit bagi Lapran Pane karena ketika itu situasinya sedang tidak kondusif karena berkaitan dengan situasi politik yang makin memanas, yaitu menjelang agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Sementara itu, pemerintah Indonesia yang baru seumur jagung dan penuh dengan dinamika dan tekanan, maka mengharuskannya pindah ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 1946. Tentu saja suatu pemindahan ibu kota yang terburu-buru dan tidak matang menimbulkan konsekuensi politik di kemudiannya. Sementara itu, akibat penjajahan Belanda, dunia pendidikan dan kemahasiswaan terus dicekoki dan dipengaruhi oleh unsur-unsur dan sistem pendidikan barat yang mengarah kepada sekulerisme dengan cara mendangkalkan agama pada setiap aktivitas kehidupan manusia Indonesia. Namun demikian, menghadapi kondisi kegelapan seperti itu, bagi Lapran Pane bukanlah waktu yang tepat untuk menyerah. Sejarah harus segera dibuat. Lapran Pane bukanlah mahasiswa kebanyakan. Dirinya yang kenal baik dengan para dosen-dosen Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta dimanfaatkannya sebaik-baiknya
dengan menjadikannya sebagai alat untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu mendaratkan idealismenya untuk membentuk organisasi Islam yang kemudian bernama HMI itu. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan melakukan konsolidasi di antara mahasiswa sekolah tinggi Islam yang kondisinya ketika itu ada yang mendukung dan ada yang menentang. Dan untuk bergerilya di luar mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta, Lapran Pane setiap menjelang sholat Jumat duduk di depan Masjid Besar Kauman. Bila dia melihat ada yang diduganya sebagai mahasiswa, maka dihampirinya untuk diajak berdiskusi dan diyakininya tentang pentingnya keberadaan organisasi mahasiswa Islam bagi umat Islam dan juga bangsa. Semangatnya dan dinamisnya serta pergerakan Lapran Pane untuk mensosialisasikan berdirinya organisasi mahasiswa Islam menyebabkan Lapran Pane terkenal di kalangan sivitas-sivitas akademika kampus-kampus yang ada di Jogja dan dikenal sebagai orang baik. Setelah selama 3 bulan bergerilya, detik-detik kelahiran organisasi yang dirindukannya itu pun tiba. Saat itu adalah masa perkuliahan. Tanpa diduga, di antara mahasiswa yang paling vokal menolak kehadiran organisasi mahasiswa Islam pada hari itu tidak hadir. Dengan sigap, Lapran Pane kemudian melakukan pendekatan kepada Bapak Husein Yahya, dosen yang pada hari itu mengajar di kelasnya, yang kebetulan juga jabatan Bapak Husein Yahya adalah sebagai Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta. Lucunya, Bapak Husein Yahya sendiri tidak tahu mau rapat apa itu sebenarnya. Tapi karena percaya kepada Lapran Pane sebagai mahasiswa dan anak baik, maka dia membiarkan dirinya menuruti kemauan Lapran Pane untuk ikut serta dalam rapat pembentukan tersebut. Lapran Pane dengan percaya diri berdiri di depan kelas lantas memimpin rapat yang antara lain berkata, "Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam. Karena semua persiapan maupun perlengkapan yang diperlukan semua sudah beres, maka pembentukan organisasi mahasiswa Islam ini tidak perlu lagi ditunda-tunda. Hari ini atau tidak terjadi untuk selamanya." Selanjutnya Lapran Pane berkata, "Di antara saudara-saudara boleh ada yang setuju dan boleh juga ada yang tidak setuju. Namun demikian, walaupun ada yang tidak setuju, pada hari ini juga organisasi mahasiswa Islam secara formal harus berdiri karena persiapannya sudah matang." Setelah melakukan rapat panjang lebar, maka ditetapkanlah organisasi itu bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI. Sebelum sang surya tenggelam di ufuk barat, maka dengan disaksikan Bapak Husein Yahya, para peserta rapat berketetapan hati mengambil keputusan. Hari ini Rabu Pon 1878 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1336 dan bertepatan pula dengan tanggal 5 Februari 1947. Kami menetapkan berdirinya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI. Organisasi HMI bertujuan: 1. Mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. 2. Mengesahkan anggaran dasar _anggaran rumah tangga HMI yang akan dibuat kemudian. 3. Membentuk susunan kepengurusan HMI dengan ketua sementaranya Lapran Pane. 4. Semua yang hadir dalam rapat ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Islam tingkat pertama. Bayangkanlah, mereka yang mendirikan HMI itu adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat persiapan atau tingkat pertama
suatu yang sulit bila dibandingkan dengan kondisi hari ini. Bayangkanlah, mereka yang mendirikan HMI itu ternyata adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat 1 atau tingkat pertama atau tingkat persiapan. Suatu yang bila dibandingkan dengan kondisi hari ini sebagai hal yang sulit bisa terjadi. Para peserta rapat tersebut kemudian disebut sebagai pendiri HMI, sedangkan Lapran Pane sebagai penggagas sekaligus pendiri. Nama-nama pendiri HMI tersebut adalah Lapran Pane, Karnoto, Dahlan Husein, Maesoro Hilal, Suwali, Yusdi Gozali, Mansur, Siti Zainah, M. Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnain, Tayyib Rajak, Toha Masudi, Bidron Hadi, dan beberapa yang namanya terlupakan.